Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, sahabat YouTube, terutama para pecinta otomotif teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru belajar atau memulai pengenalan di dunia otomotif, kali ini Gilang Motor akan memberikan sedikit pemahaman atau penjelasan teman-teman ya, tentang ini teman-teman, block head ya, blok silinder, kepala blok block head. Terus juga ada yang bilang kepala babi juga teman-teman ini ya. Nah, jadi benda ini atau blok silinder ini teman-teman satu dari kesatuan teman-teman ya, pada sebuah kendaraan, terutama pada mesin, fungsi, terus komponen apa saja yang ada di dalam blok head ini teman-teman. Kita jelaskan satu persatu teman-teman ya. Jadi untuk blok head ini teman-teman ya, ini sebagai atau bagian mesin paling depan teman-teman ya, dimana berfungsi, banyak fungsinya teman-teman ya, sebagai tutup mesin bagian atas, dan di dalamnya pun banyak alat yang menunjang si motor itu hidup dan membuat motor itu juga bertenaga teman-teman. Bisa pengaruh juga dari sini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di blok head ini teman-teman ada banyak komponen teman-teman ya. Kita sebutkan saja. Salah satunya ini rocker arm, piano clap ya teman-teman ya, berfungsi untuk menekan si klep naik turun teman-teman ya. Perhatikan. Kok bisa ini bisa naik turun, gimana caranya? Jadi si rocker arm ini pun dia ditekan oleh noken as teman-teman ya. Bagian mana yang bisa menekan ini teman-teman? Si tonjolan-tonjolan ini, pick pulser ini teman-teman ya, pick pulser, pick noken as ini ya teman-teman ya. Kepala noken as ini yang berputar, cara kerjanya berputar, naik turun, mengayunkan si rocker arm ini teman-teman. Nah, jadi fungsinya dari rocker arm ini menekan batang klep teman-teman ya, membuka dan menutup ya, seperti itu. Ini untuk rocker arm. Terus ini batang klep teman-teman ya, ini yang dinamakan klep. Fungsi dari klep adalah teman-teman menutup dan membuka kompresi teman-teman ya. Jadi di bagian motor ini ada yang menggunakan 2 klep dan ada juga yang menggunakan 4 klep teman-teman ya. Tapi ya untuk fungsi dan kegunaannya sama, untuk membuka dan menutup. Ini klep in teman-teman ya, untuk masuknya bahan bakar, dan ini klep out untuk gas buang ya, untuk membuang sisa pembakaran yang kalau di motor-motor itu keluar dari knalpot teman-teman ya. Ini knalpot teman-teman ya. Seperti itu. Laju lagi ke komponen yang lain. Ini teman-teman ya, yang ada di block head. Ini noken as teman-teman ya. Jadi noken as ini berfungsi selain untuk buka tutup klep teman-teman, ini juga menentukan durasi ya, durasi buka tutupnya klep, terus durasi untuk timing pengapian teman-teman ya. Jadi begitu dia nutup, minyak masuk, mengatur minyak masuk, mengatur
gas buang, juga mengatur api, keluaran api ya teman-teman ya. Yang di paralel dari sini teman-teman. Nih. Ini gear sentrik kecil teman-teman ya, untuk bagian depan atas. Ini teman-teman, menggunakan menggunakan rantai teman-teman ya, seperti itu, dan memutar teman-teman. Jadi di bagian mesin ini tuh komponennya itu satu kesatuan teman-teman ya. Jadi semua komponen di dalam mesin itu penting, karena salah satu bagian mesin ada yang bermasalah, si mesin pun tidak hidup, ataupun hidupnya pun tidak normal, seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi untuk cara kerjanya teman-teman ya. Oh iya juga teman-teman, ini ada pair clamp-nya teman-teman ya. Jadi setelah ditekan bersamaan ini, si clamp tadi ya ditekan, dan dia untuk pegas balik lagi teman-teman, untuk supaya dia nutup rapat menggunakan pair. Terus ini tutup klepnya teman-teman ya, sini untuk mengunci, dan ini kunciannya sering kita sebut kuku macan atau kuku klep ya, bentuknya sangat kecil. Terus lagi ini teman-teman, ada lagi di sini di blockhead ini ada yang namanya seal clamp teman-teman ya. Nampak nggak? Nih dia nih. Ini seal clamp teman-teman ya nih. Nah, itu tadi untuk komponen-komponennya teman-teman ya. Terus juga ada lagi ini seating clamp teman-teman. Di bagian sini ada seating ya, namanya dudukan untuk klep bawah, payung bawah ini. Dia bertemu dengan permukaan seating clamp ini bisa ganti teman-teman ya. Ini sistem bisa bongkar pasang, tapi kita bawa ke tukang bubut untuk mengganti dan memasangnya teman-teman ya. Karena ini bagian ini besi teman-teman, sedangkan untuk bodinya ini keseluruhan ini alpaka atau aluminium, dan untuk seating clamp ini dia menggunakan besi. Jadi bongkar pasang sistemnya. Terus ada lagi juga busi ini berfungsi untuk meletupkan api teman-teman ya. Jadi ini komponen pengapian terakhir, dia berada di bagian atas blockhead, seperti itu teman-teman. Itu tadi jenis-jenis komponen yang ada di blockhead teman-teman ya. Terus lagi sekarang kita bahas tentang kerusakan apa saja bila komponen-komponen di dalam blockhead ini bila terjadi kerusakan teman-teman ya. Yang pertama di bagian klepnya teman-teman. Kerusakan pada piano klep pada klep ini teman-teman, biasanya ya, kalau tidak klepnya bengkok atau batangnya ini aus teman-teman ya. Kalau batang klep ini bengkok menyebabkan kompresi bocor, membuat motor itu mogok teman-teman ya. Apa penyebab bengkok? Ya mungkin karena timing pengapian, bukan timing pengapian, durasinya itu kadang suka ada juga yang error teman-teman, menyebabkan bertabrakannya si klep dengan si piston teman-teman, menyebabkan dia bengkok. Ada juga waktu pengetopan itu tidak topnya itu tidak pas, menyebabkan tumburan juga pada piston dan klep ini. Saat dia buka, si piston datang gitu, jadi nggak pas ya, menyebabkan ini bengkok. Terus positif, kalau udah bengkok dia
nggak ada kompresi teman-teman karena bocor ya, karena si payung klepnya ini bengkok menyebabkan motor tadi hilang kompresi. Karena syaratnya hidup motor itu kan pertama pengapian, kedua bahan bakar, dan ketiga kompresi teman-teman. Jika kompresinya nggak ada ya tetap motor itu nggak bakal hidup. Walaupun api ada, bahan bakar ada, tapi si kompresinya tadi nggak ada, tetap motor itu tidak hidup. Karena syaratnya motor hidup itu fungsi dari satu kesatuan alat-alat tadi itu berfungsi dengan normal dan baik, seperti itu teman-teman. Terus juga luka di bagian ini bukan luka teman-teman ya, karena mungkin faktor usia, faktor umur, faktor penggunaan, jadi si batang klep ini aus menyebabkan si botol klep dan batang klep ini longgar teman-teman ya, menyebabkan oli itu masuk. Walaupun tidak masuk, kadang-kadang teman-teman karena dia longgar, dia menimbulkan bunyi berderik teman-teman, karena ini bergetar ya saat mesin hidup itu. Ininya oblak di bagian bos klepnya menyebabkan bunyi teman-teman. Dan juga kalau ininya udah kemakan, kan di sini juga ada hasil teman-teman seperti batang sok itu ya. Kalau dia udah luka, jadi si oli itu masuk batang ini ya teman-teman, merambat masuk ke sini, masuk ke ruang pembakaran, menyebabkan motor itu berasap. Seperti itu teman-teman. Ini untuk klep teman-teman ya. Jika kerusakan terjadi pada klep yang masalah ditimbulkan pada kendaraan seperti dijelaskan tadi teman-teman. Terus lanjut lagi ke ini per klep ya teman-teman ya. Untuk per klep sih jarang terjadi ini teman-teman ya, cuman dia itu tingkat kekerasan dan kelenturannya saja teman-teman. Jarang jadi kerusakan untuk per klepnya. Tapi kalau untuk per klep ini udah lemah pegasnya teman-teman, si penutupan klep itu tidak maksimal teman-teman. Jadi penutupan klepnya itu masih ada rongga karena tugas si pegas ini enggak berfungsi dengan normal karena dia udah lembek. Jadi tekanan pegasnya udah berkurang, menyebabkan si penutupan klep itu kurang maksimal teman-teman. Seperti itu ya. Kalau kerusakan yang terjadi, motor itu kadang-kadang hilang kompresi teman-teman ya. Kadang-kadang, karena kadang dia berfungsi dengan baik dan kadang-kadang tidak normal. Kalau dia pas menutup rapat ya motor hidupnya enak, tapi kalau pas ngepasin dia itu renggang karena dia lembek. Pas mau dihidupin si klep itu ada rongga, jadi menyebabkan kompresi kurang ya, susah hidup gitu teman-teman ya. Tapi jarang sekali terjadi teman-teman untuk per klep ini. Terus untuk mengancing ini juga jarang terjadi kerusakan teman-teman. Ini cuman buat mengikat atau mengunci si klep tadi pada per klepnya teman-teman ya. Ini broken as teman-teman. Tadi fungsinya tadi buat durasi klep teman-teman ya, naik turun buka tutupnya klep. Ini tongolannya. Ini ada bearing dan ini ada dudukan untuk gear timingnya, gear sentriknya teman-teman ya. Kerusakan terjadi apa saja untuk broken as. Kerusakan yang sering terjadi teman-teman, di sini ada bearing. Kalau bearing ini rusak, yang pasti si mesin akan bersuara kasar teman-teman ya. Lanjut lagi untuk tonjolan durasinya ini, tonjolan buka tutupnya klep ini.
Kadang kalau dia rusak itu terkasus untuk oli tidak naik teman-teman ya. Kebanyakan oli tidak naik itu membuat si tonjolan noken as ini terkikis teman-teman, karena gesekan antara rocker arm dan tonggolan noken as ini tidak ada pelumas teman-teman. Namanya besi sama besi, kalau tidak dilumasi ya panas, lama-lama aus dia ya, kemakan. Itu yang membuat durasi menjadi error ya teman-teman ya. Jadi motor hidup itu tidak normal, pincang-pincang seperti itu teman-teman ya. Mau motor itu berbet bisa jadi karena si tonggolannya ini error atau sudah terkikis teman-teman. Nah, itu untuk fungsi dari noken as dan apa saja kerusakannya. Dan juga sering ditemuin teman-teman, hati-hati ya kalau kita ganti noken as ini, diusahakan yang 4 ori teman-teman. Kalau yang KW itu biasanya si durasinya ini tidak pas ya, tonggolan-tonggolannya ini tidak pas pada topnya, mengakibatkan motor itu susah normal teman-teman, karena cetakan atau settingan noken as yang KW-KW itu mungkin tidak sepresisi aslinya teman-teman ya. Jadi mengakibatkan motor itu tidak mau normal, tenaga kurang karena durasinya tidak pas. Seperti itu teman-teman. Usahakan kalau mau mengganti, usahakan ganti yang ori teman-teman, seperti itu. Apalagi lanjut ke ini gigi sentrik teman-teman. Di sini ada gigi timing ya teman-teman, menunjukkan untuk penyetelan top teman-teman. Nah, ini punyanya KWB atau Rep Absolute Blade Repopit sama teman-teman ya. Kalau Repopit cuma menggunakan baut 1, tapi untuk Rep Absolute ini menggunakan baut 2. Tapi fungsi dan kegunaannya sama. Gigi timing ini teman-teman ya, yang menentukan durasi. Jadi gigi ini berfungsi juga untuk saat kita bongkar pasang itu menentukan top, menentukan durasi perputaran noken as. Buka tutup klepnya dari sini teman-teman ya. Durasi api dari sini juga teman-teman ya. Ini untuk Repo Absolute ya, ada tanda garis dan titik di depan. Jadi di kepalanya itu dia seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Ini untuk pengentupannya, ini lurus ke depan dan ini lurus ke atas dan ke bawah dan ke atas teman-teman, lurus gini ya di bagian bloketnya, seperti itu tadi fungsinya. Terus kerusakannya, bila sama dengan gear belakang juga teman-teman, karena dia menggunakan gigi, dia juga bisa mengalami kehausan. Mau juga si rantai sentriknya itu loncat karena si bagian giginya ini aus, mengakibatkan si rantai itu cengkramannya kurang di bagian siling-silingannya ini, mengakibatkan dia geser gitu teman-teman ya. Fatal sekali bila si gigi timing ini atau giginya ini habis, mengakibatkan motor itu topnya loncat teman-teman. Apa yang diakibatkan itu tadi, bertabrakannya klep dan piston. Motor dikatakan ngunci ya, seperti itu teman-teman, yang nggak bisa diengkol, nggak bisa jalan karena si klep dan piston bertabrakan. Diakibatkan karena rusaknya si gear sentrik ini teman-teman, karena ini udah haus ya, loncat seperti gear belakang lah, seperti itu teman-teman ya. Tapi untuk waktu kehausannya ini termasuk lama juga, jarang juga menemuin ini sampai habis, karena dia selalu dilumasi dengan oli teman-teman ya, karena beradaannya di dalam mesin, jadi dia terendam sama oli. Jarang sekali juga kasusnya teman-teman, tapi ada kasus ini habis, ada, yaitu tadi kadang orang itu kan motornya ngasep terus nggak kontrol di olinya habis, motornya hidupnya cuma jarak dekat aja kan, oli habis, motor hidup tanpa pelumasan, jadi ininya pun kena teman-teman, seperti itu.
Lanjut lagi tadi nih ke bagian seal klep teman-teman ya. Nggak beda sama sok depan teman-teman, di klep pun ada sealnya. Dan ini ada botolan klep juga, lupa teman-teman, ada satu juga tadi part yang tertinggal. Ini botolan klep nih, di dalam sini ada botol klep ya. Ini botol klep itu fungsinya adalah tumpuan dari batang klep teman-teman ya. Tumpuan dari batang klep poros lah ya teman-teman, supaya si klep ini kerjanya maksimal, normal, nggak goyang teman. Naik turunnya itu kan untuk dudukannya lah, untuk as porosnya naik turunnya. Jadi karena usia waktu pemakaian, karena dia naik turun terus kan terjadi gesekan teman-teman ya, menyebabkan botolan klep rusak itu aus, lobok dia teman-teman ya, mengakibatkan pergerakan si klep ini longgar, naik turun ya, getar, jadi ada suara, ada bunyi teman-teman. Ini kan nggak ada nih, nggak ada spasi. Tapi kalau untuk kasus botolan klep rusak itu si klep ini digoyangin gini, goyang dia teman-teman ya, naik turun gitu ya, oblak, ada timbul bunyi berderik ya teman-teman ya. Untuk kerusakan botolan klep, dan langsung ke ini juga teman-teman, ini seal klep. Kalau seal ini rusak atau udah lower atau karetnya ini udah mati kan, karena ini karet di sini kan banyak oli ya teman-teman ya, oli dari bawah itu naik muncul ke sini, naik ke batang klep ini. Kalau sealnya bocor dia akan merembes masuk. Nah masuknya ini untuk klep in, jadi si oli tadi masuk, kehisap masuk ke ruang bakar, mengakibatkan motor itu berasap seperti itu teman-teman. Seal klepnya rusak ya. Terus lagi ini rocker arm, piano klep. Nah untuk repo absolut ini teman-teman, kerusakannya biasanya ini kan pakai bearing dia, jadi si bearing ini yang kena, ini kerusakannya sama, terjadi suara berisik teman-teman. Nah di rocker arm ini pun ada setelan klepnya teman-teman ya. Nih ada setelan untuk jeda sela ya teman-teman ya. Di sini biasanya dia menggunakan ukuran untuk menyetel kencang kendornya si klep teman-teman ya. Seperti ini kerusakan biasanya. Kalau ini kadang motor teman-teman itu suka ada bunyi berderik teman-teman ya, bisa jadi dari setelan klepnya yang kurang pas teman-teman, atau terlalu longgar mengakibatkan bunyi itu teman-teman ya. Jadi ini untuk menyetel naik turunnya si klep teman-teman ya. Jadi selah antara kepala klep ini dan kepala setelan baut ini terlalu longgar, terlalu jauh, jadi mengakibatkan bunyi teman-teman ya. Ketukan klep ini ya, seperti ini bunyinya kurang lebih teman-teman, bila klep itu terlalu kendor. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus lagi kerusakannya biasanya di tengah sini kan ada as nih teman-teman ya. Ini aus mengakibatkan si klep ini oblak, si klep lagi si rocker arm ini oblak. Dia akan menimbulkan bunyi juga dan kinerja motor juga berkurang, seperti itu teman-teman. Apalagi ini seating klep teman-teman ya. Ini yang dinamakan seating klep, ini adalah bibiran dalamnya teman-teman ya. Pertemuan antara payung klep ini, bibir bagian dalamnya ini bertemu dengan bibir seating klep ini teman-teman. Karena tingkat kegunaan atau umur sepeda motor, karena setiap kita kali bongkar pasang mesin itu kan, atau klepnya bermasalah, positif kita sekir. Nah namanya sekir tadi kan meratakan lagi permukaan ya, meratakan permukaan klep dan permukaan seating klep. Karena seringnya tadi kita sekir mengakibatkan si seating klep ini tipis, jadi posisi si klep ini masuknya terlalu dalam dan nongol teman-teman, jadi terlalu keluar gitu ya teman-teman. Jadi si setelan ini tadi udah terlalu dalam dan nggak fungsi. Solusinya ya kita ganti ke bengkel bubut teman-teman ya,
ganti yang baru. Untuk menstandarkan lagi, settingkan klepnya lagi itu sendiri teman-teman. Dan ini busi, ini peletik api teman-teman ya. Ini adalah bagian dari fungsi dari pengapian sepeda motor teman-teman. Kerusakan yang sering terjadi di sini teman-teman, drat sini dol teman-teman ya, karena sering bongkar pasang mati busi itu dol di sini teman-teman. Kerusakannya sering terjadi seperti itu, bisa kita drat ulang ya teman-teman ya, dibos ulang atau diaslikan lagi bisa. Mengapa ini sering bongkar pasang dan mengakibatkan dol? Itu biasanya terjadi karena motor itu berasap teman-teman ya. Berasap dari, nah penyebab berasap itu banyak teman-teman. Bisa dari ring piston yang sudah haus, terus dari silinder blok atau bloknya itu yang udah haus, mengakibatkan oli itu masuk ke ruang bakar yang mengakibatkan motor itu berasap. Seperti itu teman-teman ya. Dari seating klep, bukan dari seating klep teman-teman, dari seal klep yang bocor bisa juga mengakibatkan motor itu berasap seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi sedikit banyaknya penjelasan dari kilang motor, dan apabila ada yang kurang atau yang salah tolong ditambahkan di kolom komentar teman-teman ya, karena kita di sini tujuannya sama-sama belajar untuk teman-teman yang baru atau pemula di bidang otomotif. Untuk para suhu atau para senior, jika penjelasan saya ada yang kurang tepat atau kurang pas, tolong dikoreksi dan dikomen di kolom komentar. Oke ya, oke. Sekian tutorial dari kilang motor tentang block head atau block silinder atau kepala babi atau kepala blok kilang motor akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.